GTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'du. Selamat datang di podcast Pasuruan Mengaji, program terbaru dari channel dakwah Pasuruan Mengaji. Di program ini kita akan menghadirkan narasumber dari ustadz-ustadz kita untuk kita bertanya, mengambil faidah-faidah ilmu yang insya Allah penuh dengan manfaat. Dan di edisi perdana kali ini kita sudah bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Ustadz, yang pertama Anda mau ngucapin selamat dulu nih atas gelar LC yang baru saja didapat Ustadz. Masya Allah. Barakallah. Dari Universitas Al-Azhar Kairo Ustadz. Nah, Alhamdulillah. Fakultas apa Ustadz? Fakultas Syariah Islamiyah wal Qanun. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi ilmu antum Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah media dakwah ini Ustadz. Belakangan ini kita lihat media dakwah ini semakin semarak sekali Ustaz, dengan banyaknya konten-konten yang semakin bervariatif Ustaz. Menurut antum gimana melihat fenomena ini Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Tentunya melihat fenomena yang ada, maraknya media dakwah dan lain sebagainya, kalau itu kontennya adalah kebaikan, ya, menyerukan kepada dakwah, ya, dengan manhaj yang benar, di atas pemahaman yang benar, di atas akidah yang benar, maka itu adalah kebaikan. Maka itu adalah kebaikan, ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melihat fenomena yang demikian. Yang pertama, kita senang karena banyaknya media. Tentunya ini adalah wasilah untuk mengenalkan orang kepada kebaikan. Patut disyukuri berarti. Ya, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah kita harus yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas dalam menjalankan. Kalau kita diamanai atau kita membuat media dakwah baru, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan. Niat yang benar, niat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong. Allah akan menolong kita. Nah, itu pasti. Inna wa'dallahi haqqo, dan janji Allah Subhanahu wa taala ini pasti benar, pasti. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang megang dakwah, kemudian teman-teman yang terjun di bidang dakwah media ini, ya, harus berilmu. Oh gitu. Harus berilmu. Orang-orang yang di balik media tersebut saja harus berilmu atau di bawah bimbingan ahli ilmu. Oh gitu. Ya. Dia orang yang berilmu atau di bawah bimbingan ahli ilmu. Minimal ada yang membimbing gitu. Minimal. Ya, minta salah satu asatidz kita menjadi pembimbingnya. Gitu. Siapa saja, yang penting dia dikenal sebagai ustadz yang berakidah yang benar dan manhaj yang benar, ya, kita minta jadi pembimbing. Ya. Agar kita ndak kebablasan. Oh gitu. Sekarang banyak, subhanallah, ya, miris kalau melihat konten-konten dakwah, kemudian menulis, menyebarkan tulisan, menyebarkan video, hal-hal yang provokatif. Ya, supaya viral gitu aja saja. Supaya viral, ya, dan ini ditakutkan malah mencoreng nama dakwah. Apalagi membawa nama sunnah misalnya. Wah, ini kan ngeri, ya. Dan ini dakwah ustadz kita yang mupuk dari awal, ya, yang dakwah bil hikmah, ya, lemah lembut. Ini kena imbasnya. Apalagi subhanallah, sekarang ini memang zaman-zaman yang cepat viral, ya. Allahul musta'an. Gara-gara oknum tadi Ustaz, padahal ya Ustaz. Iya, betul. Mungkin niatnya baik Ustaz, ingin menyebar kebaikan. Tapi niat baik saja tidak cukup Ustaz. Tidak cukup. Harus ada ilmunya. Oh, gitu. Harus ada ilmunya. Dan semua kebaikan itu, ya, ya, harus bertahap dalam mengeser, gitu. Dalam menyampaikan. Tidak langsung. Harus ada filternya. Iya, harus ada filternya. Tidak semua ilmu yang kita ketahui disampaikan. Betul. Ya, ada tahapan-tahapan gitu.
Ya, kalau orang yang tidak ngerti fikih dakwah, ini bahaya sekali. Oh, justru malah merusak dakwah. Merusak. Ya, merusak, subhanallah. Dan banyak pertengkaran atau hal-hal yang perselisihan ini yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil seperti ini. Ya, ini bisa menjadi besar masalahnya. Gitu. Barakallahu fikum. Lantas tolak ukur sebuah media dakwah itu dikatakan berhasil. Apakah dilihat dari jumlah subscribernya yang banyak atau jumlah pengikutnya yang banyak, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Ya, enggak juga. Ya, itu bukan tolak ukur yang mutlak ya, bukan tolak ukur yang mutlak. Tentu saja tolak ukur kembali kepada konten yang dia bawa. Gitu. Kontennya dia kebaikan ya tentunya ya sesuai dengan pemahaman salafun saleh ya. Gitu. Itu yang pertama. Tentunya kalau kita memiliki banyak subscriber, kemudian viewers, kemudian followers, ya itu yang pertama kita harus bersyukur. Tentunya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu kita ketahui hal itu bukan menjadi tolak ukur bahwasanya dakwah kita sudah berhasil. Ya tidak. Ya. Bisa jadi itu fitnah, ujian. Justru malah jadi fitnah. Ya, bisa jadi ya. Karena ya kita kan diuji ya dengan jadi, tidak misalnya itu kan di situ lah diuji keikhlasan kita nanti ya. Kadang Masya Allah, kadang orang magrur, tertipu dengan hal-hal yang seperti itu ya. Tentunya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan malah yang pasti kita ini dakwah yang benar, ini tidak ya. Bukan itu tolak ukurnya. Tetap kita kembalikan tolak ukur itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gitu. Kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an ya, bahwasannya seringkali Allah Subhanahu wa taala itu malah mencela hal-hal yang kebanyakan ya. Jadi banyakkan orang kemudian hal-hal yang gitu, kemudian banyak pengikut ini belum tentu itu benar. Belum tentu itu benar. Dengan artian kita ini tidak perlu istilahnya banyak-banyakan subscriber gitu, nggak perlu, Ustaz ya? Tetap saja berkarya tanpa perlu memikirkan itu, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? Ya tetap kita berkarya terus ya. Tentunya kalau kita dalam konten dakwah ya. Itu tadi landasannya kalau kita ikhlas ya, insya Allah Allah yang akan bantu. Allah yang akan turunkan siapa yang akan nonton, siapa yang akan andil. Itu Allah Subhanahu wa taala kan. Ya, kita terus ya. Ya, Imam Malik pernah mengatakan maka nalillahi yabqa. Sesuatu kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala pasti itu kekal. Ya, mungkin enggak sekarang banyaknya subscribe. Ya, mungkin enggak sekarang. Ya, mungkin 10 tahun lagi. Ya, mungkin 5 tahun lagi. Bahkan ketika kita sudah tidak ada mungkin. Ya, mungkin. Ya. Kita enggak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi ya kan. Ya. Jangan sekarang kita lihat media-media itu yang banyak subscribe-nya itu mereka langsung seperti itu, tidak ada perjuangan. Ya, mungkin mereka juga ada sisi-sisi kreatifnya. Itu yang harus kita pelajari ya. Karena konten dakwah ini beda dengan konten perusahaan atau konten iklan. Kalau konten iklan harus yang penting viral kalau mereka karena dagangan. Kalau dakwah kan bukan dagangan. Tapi tetap kita menawarkan atau menyuguhkan konten-konten yang bermanfaat dan itu sudah terprogram ya, misal kajian-kajian yang bermanfaat ya, kita lempeng saja ya, 1, 2 yang nonton, 3, 5 itu semuanya insya Allah kebaikan ya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan la ahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Ya, kalau satu orang mendapatkan hidayah karena satu konten kita itu saja, tidak usah banyak-banyak ya, sudah lebih baik daripada onta merah. Ya, onta merah itu kalau zaman kita sekarang mungkin Alphard ya, mungkin itu kendaraan yang paling mewah gitu. Iya, yang paling mewah. Ya. Barakallahu fikum. Lantas gini, Ustaz, kadang kita sebagai pembuat konten di media dakwah ini, Ustaz ya. Ketika kita konten kita itu banyak yang lihat, ada kita merasa senang gitu, Ustaz. Dan ketika kita konten kita itu sedikit yang nonton, ada perasaan sedih atau gimana, itu apakah wajar, manusiawi, atau ada yang salah dengan niat kita, Ustaz? Ya, itu sebenarnya manusiawi lah ya. Manusiawi kan pengennya gitu kan, pengennya di atas. Kemudian ketika kayaknya kurang berhasil, kok kecewa gitu kan. Ya itu sebenarnya manusiawi. Akan tapi
itu tadi kembali ke niat, ya. Kembali lagi semua itu ke niat. Dilihat dari niat awalnya tadi. Niat dari awal, ya. Kalau misalnya dia itu banyak yang nonton ya, alhamdulillah, ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita tetap berdoa. Ya, kita berdoa semoga dengan itu banyak hidayah yang menyapa mereka. Gitu. Ya, banyak pesan-pesan agama Allah Subhanahu wa taala nyampe kepada yang menonton. Adapun kalau yang melihat sedikit, ya mungkin siapa tahu dari sedikit itu malah banyak yang mengamalkan. Betul. Maksudnya yang mengamalkan itu semuanya. Misalnya yang nonton 10 itu mengamalkan. Kalau yang nonton 5.000 tapi gak ada yang mengamalkan. Nah, itu kan percuma juga, Ustaz, ya. Iya, gitu loh. Jadi hal itu kembali lagi ke niat, ya, kembali lagi. Itu kalau seandainya qadarullah konten-konten kita sedikit yang melihat gitu, Ustaz. Apakah pahala yang kita dapatkan juga sedikit, Ustaz? Atau tidak berpengaruh atau gimana? Ya, itu tadi kita kembalikan ke niat, ya. Kalau kita niat ikhlas, kita berdakwah, ya, itu insyaallah Allah akan memberi ganjaran sesuai usaha kita. Sesuai. Yang penting berusaha dengan maksimal. Yang penting kita sudah menyajikan yang terbaik gitu. Maksimal, kita sudah berusaha ngedit, diberikan kameranya sudah terang, suaranya sudah bagus, jelas. Pokoknya orang lihat itu nyaman lah. Itu kan Allah Subhanahu wa taala menilai itu. Betul, ya. Ustaz. Allah itu menilai semuanya. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang sudah berusaha memaksimalkan ikhtiar yang maksimal ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu khawatir ya masalah pahala, masalah hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini, Ustaz, mungkin ada nasihat-nasihat bagi kami para penggiat dakwah, terutama yang bergerak di bidang media, Ustaz. Nah, Ustaz. Yang pertama yaitu tadi, ya, kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membuat konten dakwah, dalam bergerak di bidang dakwah ini, ya. Apa tujuan kita? Tujuannya i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi melalui media-media yang ada. Ya, untuk mengcounter ya media-media kafir, media-media orang-orang yang tidak beriman, ya, media-media liberal sekuler, ya, atau media-media kemaksiatan. Itu kita niat mengcounter mereka. Gitu. Ya, kita buat ini untuk kebaikan. Ya, kemudian yang kedua harus orang yang bergerak di bidang media harus orang yang berilmu atau di bawah bimbingan orang yang berilmu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus jelas akun yang kita pakai ini harus jelas. Harus jelas. Siapa penanggung jawabnya? Siapa yang penanggung jawabnya? Ya, harus ada organisasi atau lembaga gitu. Boleh lembaga. Yang penting dia itu jelas arahnya kemana. Gitu. Bukan konten-konten atau akun-akun yang tidak jelas. Ya, yang bersembunyi di balik akun. Ya. Bawa sunnah. Bawa sunnah ini sangat ditentang oleh para ulama. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, subhanallah, sangat mentahdir orang-orang yang seperti ini. Membawa nama sunnah tapi dia jauh dari sunnah. Ya, jauh dari sunnah, tidak mencerminkan sunnah. Ya, sunnah yang diperlihatkan yang keras-keras saja. Subhanallah. Atau yang mungkin yang bermudah-mudah saja. Tidak. Ya. Oleh karenanya yang jelas. Ya, pakai akun-akun yang jelas. Ini bahaya kalau tidak seperti itu. Merusak nama dakwah. Ya, betapa banyak ya orang-orang yang mencela dakwah yang mulia ini gara-gara itu. Ya, gara-gara itu. Terutama mungkin yang baru-baru hijrah itu, Ustaz, dengan semangatnya, Ustaz. Ini yang harus kita sampaikan. Ya, mungkin ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, teman-teman kita yang baru hijrah, ya. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertakwa kepada Allah, banyak-banyakan ngaji. Jangan sibuk terus ya di bidang-bidang hal-hal yang itu mungkin bisa jadi nanti bisa gitu. Kita pelajari apa yang penting buat kita dulu. Ya, jangan sibuk jadi panitia dulu, jangan sibuk jadi ini dulu. Ya, kita perbaiki dulu diri kita. Nah, nanti kalau sudah gitu ya, maksudnya nggak sempurna ya. Maksudnya ya sudahlah kita mengenal apa kewajiban kita ya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keseharian ya anak dan istri dan sebagainya. Nah, baru kita ikut ya andil ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bidang kita misalnya kita bidang multimedia ya itu bagus sekali ya. Tapi
jangan terlalu buru-buru gitu. Oh, gitu. Baru ngaji langsung buat ini, langsung ini. Sekarang ini banyak seperti itu ya. Nanti kalau apa ya, mohon maaf aja kalau kalah dengan konten yang ini, nanti malah ikut yang sana, futur balik lagi. Oh gitu. Banyak seperti itu ya. Oh gitu. Ya, apa selebgram ya. kemudian YouTuber ya sekarang ini banyak yang seperti itu ya. Allahul musta'an. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas segala nasihat dan motivasinya untuk kita sebagai para penggiat dakwah. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami, Ustaz. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi bincang santai kita bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC. Semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah beliau sampaikan, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان